kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat mengambil kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, ala dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah besar di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah besar di tempat kudusnya. Allah besar di tempat kudusnya. Allah besar di tempat kudusnya. Serukan nama Yesus, nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kuasanya kita buat hidup sementara, dapatkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh, yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kuasanya. Kita buat hidup sebentar, katakan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh, yang teguh. Nama Yesus
apapun jua, satu datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertahan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terus memuji dan memuliakan Tuhan. Ini sebagai dasar firman Tuhan kita pada malam ini kami lihat dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 hingga yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 hingga yang ke-30. Tetap berjuang. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berjalan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan satu jiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. 28:1-3. Dengan dia didengarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu adalah keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. 29. Sebab kepada kamu telah dikurniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 38 sama-sama. Dalam Dalam perbulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. di mana dia sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kita sudah menyambut hari kemerdekaan kan? Beberapa sudah menyambut kemerdekaan? 6. Berapa tahun? 66 kita sudah merdeka dalam meresiakan. Jadi hari ini berapa tahun kita sudah merdeka? Berapa? 66. Maksud saya secara Kristen. Berapa tahun kita sudah merdeka? Masih ada yang menjawab belum lagi, ada yang menjawab tidak pasti. Mengapa mereka tidak pasti? Karena mereka tahu bagaimana kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Mereka tahu bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka setiap hari. Adakah mereka benar-benar dibebaskan? Untuk kemerdekaan kita dibebaskan daripada perhambaan, daripada hamba-hamba dunia ini. Jadi ada yang tidak pastikan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus pastikan hidup kita benar-benar merdeka. Bagaimana kita memastikan hidup kita merdeka di dalam Tuhan? Kita membebaskan kehidupan kita yang lama. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita.
Itulah sebabnya kata firman Tuhan ini, hanya hendaklah hidupmu berpedangan dengan Injil Kristus. Jadi itulah sebabnya kita tidak boleh menjawab berapa tahun kita mengalami kemerdekaan ataupun kebebasan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita juga seringkali kita menjadi hamba kepada dunia ini. Kita menjadi hamba kepada diri kita sendiri. Kita menjadi hamba kepada pikiran kita sendiri. Sehingga kita tidak akan mengalami pembebasan dalam kehidupan kita. Kita seringkali takut. Kita seringkali melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga saya katakan di sini yang peringati kamu, hendaklah hidupmu berpedangan dengan firman Tuhan. Setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka siap diubah, mereka siap untuk berjuang, untuk iman mereka bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita berjuang? Kita minta agar Tuhan mengampuni kita. Kita minta agar Tuhan membebaskan kita dari segala perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga katanya di sini, hendaklah hidupmu berpedangan dengan Injil Kristus. Jadi setiap orang Kristen hari ini, kalau kita mau benar-benar merdeka daripada segala sesuatu dalam kehidupan kita, bermula daripada diri kita sendiri. Bagaimana kita harus menghadapi segala kesulitan, bagaimana kita mengubah hidup kita supaya kita mengalami suatu pembebasan, kemerdekaan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Jadi hendaklah kita tetap berjuang. Selagi kita dalam dunia ini, selagi kita berjuang, bagaimana kita mengubah hidup kita, bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Karena kita diberi peluang oleh Tuhan untuk tetap berjuang di dalam iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan menyertai kita, tidak mungkin kita boleh memperbaiki kehidupan kita. Tidak mungkin kita menikmati kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita akan menyerahkan diri kita kepada tangan Tuhan, kita izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup berpedoman Injil Kristus. Tahu bahwa Injil Kristus itu yang menginginkan kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan dia katakan juga dia mau agar kita mengasihi sesama kita seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri dalam kehidupan kita. Dan kalau kedua hal ini terjadi dalam hidup kita, kita tetap hidup dalam kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang hidup dalam kemerdekaan, mereka berjalan dalam kebenaran Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Yang saya katakan di sini bahwa supaya bila aku datang, aku melihat, dan bila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh dan berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Bagaimana iman dikuatkan, bagaimana iman kita diteguhkan oleh pemberitaan Injil, oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang mengubah kita. Dia memperingati kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, sehingga iman kita terpelihara sampai datang kedua kali ke dalam dunia ini. Tapi ingat, hari ini dia katakan bahwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Setiap orang percaya harus mendengar firman Tuhan, harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak akan terbang-ambingkan oleh zaman ini, tetapi mereka tetap boleh teguh di dalam iman percaya mereka sampai Tuhan akan kembali ke dalam dunia ini. Dan dia katakan di sini bahwa melalui pemberitaan Injil ini akan timbul iman kita. Iman kita adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Ingat bahwa iman kita yang tidak boleh kita lihat, kita berdoa kita dalam iman kita kita lihat, tetapi kita merasakan, kita menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui doa, melalui iman kita kepada Tuhan, itu yang membuat kita tetap berjuang, memperjuangkan hidup kita secara rohani di dalam kehidupan kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya selagi ada kesempatan bagi kita hari ini, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Jangan kita pergunakan hal-hal dunia ini yang tidak menyakiti hati Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan, supaya tetap berjuang di dalam iman kita
bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Saya dikatakan dalam ayat yang ke-28, hingga tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka yang semuanya itu adalah tanda pembinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itulah tandanya dari Allah. Jadi sekalipun banyak perkara yang coba menakut-nakutkan kita dalam muka bumi ini, mungkin melalui melalui gempa bumi, bencana alam, bahkan peperangan, semuanya bagi kita yang percaya kita tidak akan takut. Karena itu adalah suatu tanda bahwa Yesus sudah mau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita yang percaya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka rasa takut. Mereka takut kalau mereka dibinasakan bersama-sama dengan dunia ini. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak akan takut. Karena itu adalah tanda tanda bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu, mereka sama perjuangkan hidup kita, tetapi dalam kebenaran, dalam iman, dan kita tetap melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita jangan diotak-atikkan oleh zaman ini, tetapi kita tetap berjuang dalam kehidupan kita. Tapi kita bagi kita tanda keselamatan itu tandanya dari Allah. Jadi kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tidak akan takut. Karena itu tanda yang terbaik, tanda mendatangkan sukacita bagi kita, karena kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Sehingga dia katakan di sini, dia katakan dalam ayat 9, ayat yang ke-29. Sebab kami kepadamu dikurniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi firman Tuhan peringatkan kita bahwa kita diajak oleh Tuhan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, yang hidup memuliakan Tuhan, yang hidup dalam kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dia katakan bahwa kita harus tetap percaya kepada Kristus. Jadi apapun keadaan kita hari ini, apapun masalah kita, dimanapun kita berada, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena bila Tuhan yang selamat dalam percaya, jangan kita sia-siakan waktu yang ada, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi jangan hari-hari kita dengan baik, dan tetaplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kepada kita menjauhi segala kejahatan. Tetapi kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Itulah bukti bahwa kita tetap berjuang untuk hidup yang kekal dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Dan dikatakan bahwa Tuhan tetap percaya, tetapi kita menderita untuk Tuhan. Bagaimana kita menderita Tuhan? Kita tetap menegakkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau kebenaran firman Tuhan itu disia-siakan, tapi kita mau agar semua orang yang percaya diselamatkan. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka menerima keselamatan. Mereka mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka menerima keselamatan dalam kehidupan mereka. Dia katakan mereka juga untuk menderita. Setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka menderita dalam dunia ini, mereka tidak akan goyah, tetapi mereka tetap berdiri teguh, karena mereka tahu bahwa mereka akan menerima keselamatan di dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Jika dia katakan di sini bahwa semua hal yang akan terjadi dalam ayat 30, dalam perkebunan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ini adalah kesaksian Paulus. Sekalipun dia mulanya dia adalah seorang penganiaya, tapi dia bertobat dan dia kembali kepada Tuhan, dan sebaliknya dia membela kebenaran yang Tuhan lakukan dalam kehidupan dia. Dia tidak akan hidup dalam masa lalu, tapi dia hidup masa depannya, dan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dia katakan bahwa kita tahu bahwa penderitaan Paulus sangat berat sekali pada waktu itu, karena dia mau menegakkan kebenaran Tuhan. Semasa di Filipi, dia mengalami penganiayaan, cabaran dan kehidupan dia, tetapi dia tidak pernah mengalah, tapi tetap berserah penuh kepada Tuhan. Dia tetap perjuangkan iman dia, keselamatannya. Karena dia tahu bahwa semua sesuatu yang dia akan disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang tetap berjuang, memperjuangkan hidup mereka, memperjuangkan iman mereka, dan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan kehidupan. Dan hari ini, apapun keadaan
keadaan kita, apapun situasi kita saat ini, jangan pernah kita menoleh ke belakang. Tapi tetaplah maju, berjuangkanlah hidup kita. Kita percaya pada Tuhan. Karena itu adalah membuktikan bahwa kita akan melihat kasih karunia daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita sama-sama kita akan hidup benar dengan Injil Kristus. Dan yang kedua, supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh zaman ini, tetapi kita tetap percaya, tetap beriman dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa kita harus supaya kita tidak binasa bersama dengan zaman ini, tetapi kami memiliki keselamatan yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, dia katakan bahwa kita harus tetap berjuang memberitakan Injil Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap orang percaya akan dilihat oleh orang sekitar kita. Karena itu berkata yang terbaik hidup pada kebenaran. Nah, tetaplah berjuang sampai Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk mengakhiri dunia ini dan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita hari ini. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan kita sia-siakan hidup kita hari ini, tapi hargailah setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Hiduplah dalam kebenaran, tetap percaya dan berimanlah kepada Tuhan. Tidak perjuangan dan hidup orang Kristen tidak sia-sia di dalam kabut ini. Tapi kalau kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, ingatlah bahwa setiap orang yang tidak hidup dalam kebenaran, mereka akan menerima penghukuman bersama-sama dengan dunia ini. Jadi saat ini peringatilah hidup kita saat ini. Kalau kita belum memperbarui kehidupan kita, marilah kita ubah hidup kita sudah hidup berkenan dengan di hadapan Tuhan pada saat ini, dan tetap berjuang sampai Tuhan datang kedua kali. Jadi firman Tuhan sampai sini, kita akan berdoa dan kita bilang selamat kepada Padamu itu rinduku, setiap katamu kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
tahu bahwa semuanya rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa khusus bagi Bapak Tinju yang bekerja. Tuhan, Engkau memberinya kesehatan yang baik, perlindungan daripada Tuhan. Dan Engkau juga menjaga dia, memberinya hikmat kesenangan untuk mengendalikan kendaraan, pergi kerja dan balik ke sini. Kami percaya bahwa tuntunan-Mu Tuhan sentiasa memberkati, menyertai setiap perjalanannya. Pada saat itu Tuhan Yesus, biar kami berdoa bagi Ibu Derina juga Tuhan yang menjaga anak-anaknya di sini. Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan yang baik, perlindungan daripada Tuhan, dan biar Engkau juga menjaga dia, memelihara baik dia sendiri bahkan bayi dalam kandungannya, supaya keduanya baik dan dalam keadaan yang selamat. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun dia, karena kami tahu bahwa seorang ibu susah bagi dia, tapi kami percaya bahwa kekuatan menjadi milik dia pada saat ini, karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saat ini Tuhan, biar Engkau juga memimpin dia di masa dia melahirkan anak berada di PL saat ini. Tuhan, kami tidak dapat melihat apa yang berlaku dan apapun yang dia lakukan pada saat ini, tapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan dia, memberkati kehidupannya Tuhan, memberkati kerohaniannya, bahkan menjauhkan daripada segala halangan bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan gejala-gejala yang tidak sehat. Tapi biar Engkau menjaga, memelihara keluar masuknya Tuhan, dan biar yang punya hikmat kesenangan untuk belajar baik dalam pelayanan, bahkan di dalam masa depan, biar Tuhan yang tentukan bagi dia, dan biar keluarganya bersuka cita atas segala kebaikan, kemurahan-Mu dalam kehidupannya pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi Penny yang bersekolah. Di tahun saat ini Tuhan, Engkau juga memelihara dia, baik secara jasmani pun rohaninya Tuhan, supaya dia selalu takut akan Engkau, memberi dia hikmat senang untuk belajar, dan biar dia juga punya masa depan yang cerah, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan apapun keputusan bagi perpindahannya Tuhan di SMK Segama, biar Tuhan mendolong semuanya, agar semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Deban juga yang bersekolah di SMK Segama saat ini. Tuhan, Engkau juga memelihara dia, anak ini, memberkati dia dengan hikmat kesenangan pada Tuhan, supaya dia dapat belajar dengan tekun, dan biar dia punya masa depan yang cerah, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Tiara Tuhan yang bersekolah di Tottenham. Tuhan, Engkau juga memberkati dia dengan hikmat kesenangan pada Tuhan, supaya dia dapat belajar, dan biar dia punya kesehatan yang baik, dan biar dia juga punya masa depan yang cerah. Dan kami tahu bahwa semua hikmat kesenangan datangnya daripada Tuhan, memberkati anak ini. Kami berdoa juga untuk Dezal yang bersekolah di Seketawari. Tuhan, Engkau memberkati dia juga Tuhan. Keluar masuknya Engkau memberkati, melindungi dia, menjauhkan segala halangan bahaya, kuasa-kuasa kegelapan. Tapi biar dia penuh hikmat daripada Tuhan untuk belajar, dan biar dia punya masa depan yang cerah, dan semuanya juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar keluarga ini tetap bersuka cita, mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Apapun tentangan, cabaran yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, kami percaya Tuhan, itu tidak akan menghalang mereka untuk dekat kepada Engkau, untuk memelihara iman mereka Tuhan, dan untuk terus dekat untuk menyembah Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biar keluarga ini selalu takut akan Engkau Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami menserahkan keluarga ini sepenuh-penuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus menyertai keluarga ini dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada malam ini. Kami tahu bahwa inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau mendengar sabda firman Tuhan, supaya kami dikuatkan. Dan kami mau berdoa bersama-sama pada saat ini, supaya kami saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Dan saat ini Tuhan, siap untuk mendengar sabda firman-Mu pada esok hari nanti. Dan saat ini Tuhan, mohon kiranya Engkau juga memimpin
pada malam ini supaya kami dapat bangun dan pagi dengan tubuh yang sehat dalam keadaan yang selamat. Dan biar kami terus memuliakan nama Tuhan. Kami tutup Tuhan kami pada malam ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Makai.